Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu aplikasi StyleIn. Latar belakang dari aplikasi StyleIn. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi coronavirus di Indonesia yang kian hari semakin mengganas sangat mempengaruhi segala macam aspek kehidupan masyarakat, termasuk dari bidang ekonomi. Tidak hanya ekonomi negara yang hancur, tetapi ekonomi rakyat menengah ke bawah yang bekerja tidak bergantung pada negara juga ikut hancur. Mereka terus berharap agar coronavirus cepat berlalu dan menemukan jalan keluar untuk masalah ekonomi mereka masing-masing. Mereka mulai kebingungan dan kesusahan bagaimana mereka bisa tetap mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya jika keadaan akan terus seperti ini. Kemudian, yang ketiga adalah UMKM mengalami kerugian. Contohnya salon dan barbershop pun mulai sepi. Mereka merasakan penurunan ekonomi yang drastis semenjak masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah kecuali pada saat mendesak saja. Mereka akan terus mencari jalan bagaimana caranya agar mereka dapat terus bekerja walaupun keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat tidak peduli dengan perawatan rambut mereka. Sebenarnya, mereka sangat ingin menjaga kesehatan rambut agar terlihat rapi walaupun hanya di rumah saja. Akan tetapi, keadaan sekarang yang membuat kita tidak bisa mengunjungi tempat-tempat seperti salon atau barbershop dikarenakan rasa was-was atau takut tertular virus yang sedang ramai dibicarakan di mana-mana. Jadi, solusi yang ditawarkan adalah aplikasi StyleIn. Aplikasi StyleIn merupakan aplikasi yang mampu menerima orderan jasa seperti salon atau barbershop online yang mau mendatangi customer ke rumah-rumah yang mungkin dibutuhkan di saat-saat pandemi seperti ini. Atau door-to-door service, dan juga dapat merekomendasikan jarak terdekat dengan rumah customer sehingga meminimalisirkan terjangkitnya virus lebih besar lagi. Kemudian menampilkan tempat-tempat salon atau barbershop favorit berdasarkan review dari customer. Kemudian dapat mencari tempat yang diinginkan oleh customer sendiri, sehingga customer pun tidak perlu khawatir akan terkena virus, karena setiap hairstylist yang ikut serta sudah terjamin kesehatannya, yang dibuktikan dengan surat kesehatan yang dilampirkan saat mereka mendaftar sebagai hairstylist di aplikasi ini. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu menangani permasalahan para pengusaha menengah di bidang jasa perawatan rambut seperti salon dan barbershop. Menjelaskan bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas ini adalah visual model yang merepresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat pada suatu aplikasi. Jadi, pada proyek kali ini terdapat 3 BMC yang terbentuk dari setiap usernya. Yang pertama ada BMC Customer, selanjutnya ada BMC Hairstylist, dan yang terakhir ada BMC Hairstylist Manager. Langsung saja, ini merupakan penampakan BMC Customer-nya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan elemen-elemen apa saja yang terdapat pada BMC ini. Jadi yang pertama ada Key Partner yang menjelaskan siapa-siapa saja yang terlibat pada aplikasi ini. Selanjutnya ada Key Activities yang menjelaskan aktivitas apa saja yang terlibat pada aplikasi ini. Dan ada Key Resources yang menjelaskan sumber data yang dihasilkan dari aplikasi ini. Terus ada juga Value Proposition yang menjelaskan nilai tambah dari aplikasi ini untuk setiap usernya. Terus ada customer relationship yang merupakan hubungan terhadap customer. Terus di sini juga ada channel. Jadi di sini jelasin tentang keterlibatan antar usernya. Terus ada customer segment juga yang merupakan pasar yang dituju gitu. Terus ada cost structure yang menjelaskan biayanya, dan revenue stream yang menjelaskan pemasukannya. Jadi di sini untuk key partner BMC customer ada customer dan MKM yang bergerak di bidang salon atau barbershop. Terus key activitiesnya ada memilih menu, terus menampilkan tempat rekomendasi salon atau barbershop terdekat,
dan mencari tempat barbershop atau salon. Untuk key resources-nya terdapat apabila terdapat customer yang ingin melakukan perawatan atau hairstyling rambut. Terus untuk value proposition-nya, customer mendapatkan rekomendasi tempat salon atau barbershop. Customer dapat memesan jasa barbershop atau salon yang diinginkan. Terus customer dapat membatalkan pesanan. Customer dapat mencari tempat salon atau barbershop. Untuk customer relationship-nya, hairstylist salon atau barbershop yang dipilih dapat datang ke rumah masing-masing customer. Untuk channelnya, masyarakat umum, terus juga bekerja sama dengan UMKM lainnya yang berkaitan. Untuk customer segmennya adalah masyarakat umum. Untuk cost structure-nya, biaya sesuai total pesanan. Untuk revenue stream-nya, jasa tukang cukur, baik salon maupun barbershop. Selanjutnya, masuk ke BMC Hairstylist. Di BMC Hairstylist ini, sama juga kayak tadi, terdapat elemen-elemennya. Yang pertama ada key partner, yang merupakan hairstylist dan UMKM. Terus ada key activities-nya, menerima orderan, mengedit halaman profil, melihat riwayat kerja selama bekerja. Terus ada key resources-nya, apabila terdapat customer yang ingin melakukan treatment rambut. Terus value proposition-nya, hairstylist dapat memutuskan kapan ingin menerima orderan. Terus hairstylist mendapat profit yang besar apabila rutin bekerja. Terus customer relationship-nya, menyediakan masker untuk customer. Channelnya customer dan hairstylist manager. Untuk customer segmennya masyarakat umum. Untuk cost structure-nya biaya sesuai jasa yang dilakukan. Untuk revenue stream-nya jasa barbershop online. Yang terakhir ada BMC Hairstylist Manager. Di sini ada key partnernya hairstylist dan UMKM juga di bidang barbershop atau salon. Terus key activities-nya mengecek dan mengapply barang dan mengatur waktu kerja hairstylist. Untuk key resources-nya, customer ingin memotong rambut. Value proposition-nya, akses mudah bisa dilakukan dengan online dan bisa di rumah saja. Customer relationship-nya, beri ide untuk kelangsungan barbershop pada masa pandemi. Channel-nya, customer dan juga hairstylist. Untuk customer segmennya, masyarakat umum. Untuk cost structure-nya, biaya sesuai. Jadi sama seperti BMC yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini juga terdapat 3 VPC yang terbentuk dari setiap usernya. Yang pertama ada VPC Customer, yang kedua ada VPC Hairstylist, dan terakhir ada VPC Hairstylist Manager. Ini dia tampilan dari VPC Customer-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu elemen-elemen yang terdapat pada VPC. Yang pertama ada produk dan service. Produk dan service ini menjelaskan tentang produk atau layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada gain creators yang menjelaskan tentang bagaimana suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan dapat menguntungkan bagi customer-nya. Selanjutnya ada vendor relievers yang merupakan menjelaskan bagaimana cara agar dapat mengurangi atau bahkan menghapus pain yang dirasakan oleh customer. Selanjutnya ada gain yang merupakan hal-hal yang meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau manfaat yang sudah didapatkan oleh customer-nya. Selanjutnya ada pains yang merupakan penilaian untuk menggambarkan emosi negatif seperti biaya yang tidak sesuai, situasi, resiko yang mungkin didapatkan sebelum, pada saat atau setelah pekerjaan itu selesai. Terakhir ada customer job yang merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi langsung saja, produk dan service dari VPC Customer ini adalah aplikasi Style-in yang merupakan barbershop atau salon online. Untuk gain creators-nya sendiri bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan, tidak perlu harus keluar rumah saat ingin melakukan perawatan rambut. Untuk pain relievers-nya, tenaga kerja atau jasa dapat dipilih sesuai keinginan. Terus juga pesanan dan harga dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Gains-nya harga terjangkau, hasil memuaskan, akses cepat, dan pembayaran mudah. Untuk pains-nya tidak mendapati pesanan atau harga yang pas. Dan terakhir customer job-nya
perawatan rambut, dan sebagainya. Kita lanjut ke VPC yang kedua, yaitu VPC hairstylist. Untuk produk dan servisnya sama, ini aplikasi Style-in. Terus untuk gain creatorsnya, hairstylist akan datang setelah customer memesan perawatan rambut atau sejenisnya. Untuk pin relieversnya, hairstylist dan customer membuat kesepakatan tentang harga dan pesanan. Hairstylist akan menganalisis tipe rambut dan merekomendasikan gaya rambut untuk customernya. Selanjutnya, menjaga kebersihan tempat kerja dan alat-alat seperti gunting, sisir, dan perlengkapan lainnya. Untuk gainnya, harga terjangkau, hasil memuaskan pelanggan, pembayaran mudah, dan terakhir hairstylist datang tepat waktu. Terus untuk pinnya, customer membatalkan pesanan, customer tidak mengikuti saran, dan terakhir kurang spesifik dalam memesan jasa. Jadi mungkin hairstylistnya salah dalam menentukan harga sehingga dapat dirugikan. Selanjutnya customer jobnya hairstyling rambut. Terakhir VPC hairstylist manager. Untuk produk dan servisnya sama, aplikasi Style-in. Untuk gain creatorsnya, hairstylist datang ke rumah customer setelah melakukan pemesanan. Untuk pain relievers, manajemen jam yang baik dan tepat. Untuk gainnya, harga terjangkau, pembayaran mudah, customer mendapatkan pelayanan yang bagus, manajemen hairstylist yang baik. Untuk painnya, kurang tepatnya pembagian jam kerja pegawai. Terakhir untuk customer jobnya ada pembagian waktu tentang vision aplikasi Style-in. Pertama, vision dari hairstylist manager. Saya sebagai hairstylist manager dari sebuah barbershop ingin memperkerjakan hairstylist secara online supaya bisa menemukan customer di masa pandemi ini dengan menggunakan aplikasi Style-in. Saya sebagai hairstylist manager ingin memantau kerja hairstylist supaya teratur dan mencapai target selama masa pandemi. Selanjutnya, vision dari hairstylist. Saya sebagai hairstylist ingin mengecek riwayat kerja selama bekerja dengan menggunakan aplikasi Style-in. Kedua, saya sebagai hairstylist ingin dengan leluasa mengaktifkan dan menonaktifkan mod bekerja dengan aplikasi Style-in. Lalu ada vision dari customer. Saya sebagai customer mencari tempat salon atau barbershop terdekat supaya mudah serta minimalisirkan tingkat resiko terjangkit virus lebih dengan menggunakan aplikasi Style-in yang dapat diakses di Android. Yang kedua, saya sebagai customer memesan jasa di salah satu salon atau barbershop agar sesuai keadaan COVID-19 di mana untuk tetap jaga jarak dan di rumah saja di aplikasi Style-in dan langsung datang ke rumah. Vision terakhir adalah vision dari admin. Saya sebagai admin ingin membantu perekonomian UMKM agar mereka dapat bisa bekerja di masa pandemi dengan mengembangkan suatu aplikasi yang dapat menjadi mata pencarian bagi mereka. Baiklah, ini adalah use case dari aplikasi Style-in dari kelompok A. Di sini dapat kita lihat di sini adalah customer. Use case-nya yang pertama dia dapat membuat akun. Lalu dia dapat mengisi biodata dia di aplikasi ini. Lalu dapat melakukan login pada aplikasi, kemudian masuk ke aplikasi sama dengan login tadi maksudnya. Lalu di sini ada dapat melihat rekomendasi barbershop berdasarkan tempat terdekat. Jadi aplikasi ini dapat track dari rumah customer ke barbershop terdekat sehingga memudahkan hairstylist juga nanti dalam sampai rumah lebih cepat. Kemudian di sini adalah melihat rekomendasi berdasarkan rating. Rating yang bagus nanti akan muncul di pertama di sisi customer nanti. Kemudian melakukan proses pembayaran dan juga memberikan nilai rating agar dapat muncul nanti di sisi hairstylist ratingnya berapa. Kemudian pembayaran ini dapat dilakukan secara online melalui
secara online tadi dan juga pembayaran langsung ataupun offline. Lalu dapat mendapatkan notifikasi hairstylist menuju rumah apabila nanti ada order place-nya. Kemudian dapat memilih jenis perawatan rambut mulai dari haircut, cream bath dan sebagainya. Dan kemudian di sini adalah use case hairstylist. Dia dapat membuat akun lalu mengisi data diri saat register berupa email, nama lengkap, kemudian passwordnya, dan kemudian mengupload surat kesehatan. Nah, kan dia sehat ya kan untuk bekerja. Lalu di sini memilih barbershop untuk melamar pekerjaan dari beberapa barbershop yang tersedia. Lalu menunggu verifikasi diterima atau tidak oleh barbershop. Lalu akun hairstylist akan aktif apabila sudah nanti di approve. Dan kemudian bisa mengecek track recordnya berupa income, best week, kemudian ada total customer yang berhasil diraih selama seminggu, dan kemudian dapat nonaktif ataupun take a break dari pekerjaan. Dapat melakukannya sendiri. Nah, kemudian di sini adalah hairstylist manager. Yang pertama dia dapat membuat akun, kemudian memanage karyawannya, hairstylistnya, lalu memantau orderan yang diambil hairstylist. Dan kemudian mengisi identitas barbershop berupa dapat memberi nama barbershop tersebut, lalu mengupload foto barbershop tersebut, dan kemudian menerima atau menolak hairstylist yang mendaftar di barbershop tersebut. Dan juga dapat mengecek total income yang berhasil diraih oleh hairstylist. Itu kan total income sama dengan juga total income dari tokonya. Dan kemudian ada jumlah customer juga bisa dicek, dan kemudian jumlah hairstylist yang bekerja. Dan di sini juga dia bisa mengaktifkan dan nonaktif hairstylist tersebut. Apabila ada tidak memenuhi kriteria tertentu, maka dapat di-disable aja atau nonaktif hairstylistnya. Kemudian admin app untuk manage aplikasi. Dan ini adalah skema UML use case-nya. Customer, hairstylist, hairstylist manager, dan admin app. Sama juga kayak tadi post-it ini. Ini berupa diagram UML-nya. Beberapa user dapat registrasi akun, kemudian lengkapi profil akunnya yang kayak tadi. Kemudian hairstylist manager dapat memanage hairstylist, kemudian customer dapat memesan jasa hairstylist, lalu dapat melakukan transaksi pembayaran dan menerima orderan jasa yang dapat dilakukan oleh hairstylist, dan juga admin app memanage aplikasi. Demikian use case kelompok A. Sekian, terima kasih. Keseluruhan, user yang terlibat dalam aplikasi StyleIn ada 3. Berikut merupakan persona dari setiap user. Yang pertama yaitu customer yang bernama Ria, yang tinggal di Kuala Simpang. Dia ingin memiliki goals, ingin memiliki rambut yang rapi, ingin mendapatkan hairstylist yang berpengalaman, ingin mendapatkan harga yang terjangkau. Frustasinya yaitu malas mencuci rambut, kurangnya waktu yang dimiliki untuk melakukan browsing, dan berkurangnya pendapatan karena pandemi COVID-19. Solusi yang ditawarkan yaitu mencari tahu perawatan apa yang cocok untuk jenis rambut, mencari tahu dan melihat rincian biodata hairstylist, dan melakukan penawaran harga yang cocok. Yang kedua yaitu hairstylist yang bernama Rizky, yang tinggal di Banda Aceh. Dia memiliki goals, ingin melayani customer dengan tulus, ingin mendapatkan pendapatan walaupun di masa pandemi. Frustasi yang dimiliki yaitu pendapatan berkurang akibat pandemi, sulit membagi waktu kerja. Solusi yang ditawarkan adalah mendaftar menjadi hairstylist online agar tidak menganggur, dan mengatur waktu kerja dan kebutuhan hidup sehari-hari agar optimal. Yang ketiga yaitu hairstylist manager yang bernama Andi, yang berusia 28 tahun dan tinggal di Banda Aceh. Dia memiliki tujuan untuk mengelola barbershop dengan baik, sanggup memanajemen waktu dengan tepat. Frustasinya yaitu sulit mencari pegawai yang memiliki pengalaman yang lama, mengatur pembagian waktu yang sulit karena harus disesuaikan. Solusi yang ditawarkan yaitu menyeleksi dengan melihat skill jika pengalaman yang dimiliki hairstylist bagus. Yang kedua, membagi waktu sesuai jam pegawai bekerja. Aplikasi StyleIn.
Yang pertama yaitu customer, di mana customer yang bernama Andre sedang berkaca dan melihat rambutnya yang panjang. Kemudian Andre bercerita kepada teman tentang permasalahan rambutnya. Kemudian temannya menyarankan Andre untuk mendownload aplikasi StyleIn. Andre pun mendownload aplikasi StyleIn dan mendaftarkan akun baru. Andre melihat halaman beranda, terdapat tempat rekomendasi terdekat dari rumahnya. Andre pun memilih tempat salon. Kemudian Andre memesan. Kemudian masuk notifikasi dan mengeceknya. Andre menunggu hairstylist datang. Andre mendapatkan notifikasi. Hairstylist sudah sampai di rumah Andre. Hairstylist menunjukkan surat keterangan sehat kepada Andre. Kemudian Andre melakukan perawatan. Hairstylist kembali sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan Andre memberikan rating kepada tempat salon hairstylist tersebut. Selanjutnya yaitu persona hairstylist. Yang pertama, hairstylist akan mendaftar akun. Kemudian hairstylist melakukan login ke aplikasi StyleIn. Kemudian hairstylist mendaftar menjadi hairstylist di salah satu barbershop. Kemudian menunggu accept dari hairstylist manager tempat ia mendaftar. Setelah diterima, hairstylist akan menerima orderan jasa. Kemudian langsung pergi ke rumah customer jika menerima orderan. Hairstylist pun dapat melihat track record pelanggannya. Kemudian yang ketiga yaitu hairstylist manager. Yang pertama, hairstylist manager mendaftar akun store barbershop salonnya. Kemudian hairstylist manager melakukan login ke aplikasi, selanjutnya mengisi data yang diperlukan, kemudian menerima atau menolak hairstylist yang mendaftar, kemudian mengelola semua hairstylist yang bekerja dengannya, kemudian memeriksa surat kesehatan milik hairstylist apakah masih valid atau tidak. Jika sudah valid, maka hairstylist manager dapat menonaktifkan hairstylist yang tidak dapat menerima orderan. Pertama adalah customer. Di customer ada data, fungsionalitas, dan konteks. Untuk data, ini data-data dari customer sendiri, ada username, password, metode diri, opsi pembayaran, list barbershop atau salon, dan orderan jasa. Kemudian untuk fungsionalitas ada smartphone, internet, dan konteksnya bisa digunakan di mana saja dan siapa saja. Kemudian ada hairstylist. Di hairstylist ini ada data, username, kemudian database dari customer yang telah memesan, dan surat kesehatan. Fungsionalitasnya sama saja dan konteksnya hanya hairstylist yang dapat terdaftar. Kemudian hairstylist manager sama juga, datanya yang membedakan adalah terdapat database dari hairstylist yang terdaftar dan database dari customer. Ini merupakan tampilan halaman awal ketika user membuka aplikasi StyleIn. Karena user merupakan customer, maka klik customer. Kemudian lakukan registrasi, klik continue. Kemudian masukkan data untuk melakukan login, klik continue. Kemudian masukkan data customer, klik continue. Kemudian upload foto, pilih next. Kemudian pilih salah satu barbershop yang kamu inginkan. Pilih salah satu hairstylist, klik continue. Pilih salah satu jenis gaya rambut yang kamu inginkan. Di sini juga dapat menambah atau mengurangi orderan. Pilih detail order. Kemudian masukkan alamat rumahmu. Kemudian pilih jenis pembayaran yang kamu inginkan. Di sini juga dapat mengubah jenis pembayaran dengan change. Kemudian akan terlihat jumlah pembayaran yang harus kamu bayarkan, kemudian pilih order. Tunggu beberapa saat sampai hairstylist menyetujui pesananmu. Kemudian bayar. Akan muncul nominal harga yang harus kamu bayarkan, kemudian pilih confirm. Jika muncul pop-up seperti ini, maka pembayaran kamu telah berhasil. Kamu juga dapat memberi penilaian untuk hairstylist yang telah kamu pilih. Baiklah, sekarang ke mockup dari sisi hairstylist. Nah, di sini setelah mengklik hairstylist tersebut, maka didirect ke register hairstylist dan
akan mengisi beberapa data di sini, yaitu full name, email, dan juga password dan repetisi passwordnya, pengulangan password. Lalu continue. Nah, dengan field register sebelumnya, maka tinggal login saja di sini, memasukkan email dan juga password. Lalu continue. Nah, di sini user akan mengupload profile foto dan juga keterangan kesehatan, health submission di sini. Dan nah, ini adalah page sesudah diupload berkasnya, lalu di next. Nah, di sini hairstylist dapat memilih beberapa barbershop yang dapat dilamar pekerjaannya. Nah, di sini user memilih Karisma Barbershop. Nah, setelah mengklik, maka hairstylist tersebut akan menunggu selama 24 jam mengenai penerimaan sebagai hairstylistnya. Nah, setelah menunggu selama 24 jam, maka akan diberikan notifikasi bahwa akan diterima di Karisma Hairstylist. Nah, ini adalah tampilan orders. Dan juga hairstylist dapat mengecek rumah dari customer tersebut. Nah, sehingga akan memudahkannya nanti. Tidak cuma hanya tulisan ini saja, dapat di-track juga melalui GPS. Nah, dan juga ini adalah tipe perawatan yang ingin dipesan oleh customer, yaitu memotong rambut. Nah, ini adalah tampilan current ordernya. Nah, ini adalah tampilan profile dari hairstylist tersebut, di mana Jeremy ini adalah namanya, Karisma Barbershop, nama dari barbershop tersebut yang dia kerja. Nah, ini adalah ratingnya 4,6 ini. Nah, dan juga di sini ada date join tanggal 27 Mei. Nah, dan juga di sini ada 3 kolom, dan juga nanti ada bisa tekan detailnya. Nah, di sini aktifnya dia sekarang lagi aktif, dan customer this week, pelanggan minggu ini yaitu 15. Dan juga customer today, pelanggan hari ini yaitu 3. Dan juga hairstylist ini dapat menonaktifkan dia bekerja. Nah, di sini jadi nonaktif kan, dan dapat take a break lah istilahnya. Nah, lalu dapat pergi ke details. Nah, di sini ada tertera customer this week, yang kayak tadi customer today, yang tadi juga. Terus base customer nih menandakan seminggu dia bisa meraih sebanyak 45 customer. Nah, lalu income today 235.000. Dan juga base weeknya ini dia 10 jutaan gitu kan. Nah, dan juga di sini income this week, pemasukan minggu ini baru 4 jutaan gitu. Nah, ini track record dia. Nah, dapat logout juga. Nah, demikian tentang mockup hairstylist. Manager hairstylistnya, kita bisa masuk ke bagian store, lalu mengisi biodatanya sekaligus dengan nama, email, dan password. Lalu kita login berdasarkan email dan password yang sudah diisi. Lalu kita bisa mengupload foto store atau barbershop kita untuk ditampilkan di bagian customer. Lalu di sini ada list dari hairstylist yang melamar kerja ke barbershop kita. Yang kita masukkan dia, yang Jeremy misalkan, dia sudah mengupload sekaligus dengan data kesehatannya, surat-surat kesehatannya, lalu kita terima. Lalu kita cek bagian profile. Di sini kita bisa lihat nama dan date join Karisma Barbershop. Kita lihat detailnya. Sini kita bisa lihat total customer per minggu, total pemasukan per minggu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita manage hairstylistnya. Lalu bagian Jeremy. Lalu kita bisa set Jeremy ini sebagai nonaktif, misalkan ada kendala atau dia sedang dirawat segala macam, ada izin halangan segala macam. Kita
kita bisa set dia sebagai nonaktif. Dia bisa dilihat di sini jadwal aktif dia bisa dilihat sini dia aktif 1 minggu yang lalu. Lalu kita bisa lihat detailnya. Dia diterima pada tanggal 27 Mei 2020. Lalu customer dia per minggu kita bisa lihat dia bisa memperoleh 15 orang dalam 1 minggu. Dan kita bisa lihat bagian-bagian yang lain seperti income dia hari ini dan lain sebagainya.